Jadi pemirsa, sampai dengan saat ini investigasi menyeluruh untuk mengusut tuntas tragedi maut di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat terus dilakukan. Tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL yang merenggut nyawa 16 orang dan puluhan lainnya luka mematik tanda tanya terkait apa sebenarnya menjadi faktor utama yang menjadi penyebab tragedi maut tersebut. Senin 27 April 2026, tragedi maut terjadi di Stasiun Bekasi Timur, diduga berawal dari taksi mobil listrik yang mogok di rel kereta. Mobil yang mogok kemudian ditabrak KRL arah Jakarta. Tabrakan ini pun mengganggu perjalanan. Akibat insiden kecelakaan yang pertama, terdapat KRL menuju ke Cikarang yang berhenti dari arah berlawanan di Stasiun Bekasi Timur. Tak lama berselang, kereta api Argo Bromo Anggrek yang berada di jalur yang sama menabrak bagian belakang KRL arah Cikarang tersebut. Akibat kecelakaan ini 16 korban dinyatakan meninggal dunia dan 90 korban mengalami luka-luka. Sementara seluruh penumpang kereta api Argo Bromo Anggrek yang berjumlah 240 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Sementara itu, pasca kejadian beredar video pengakuan dari asisten kereta api Argo Bromo Anggrek soal kecelakaan yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur. Dalam rekaman, asisten masinis itu menuturkan ada kemungkinan error pada lampu sinyal. Pasalnya, saat kereta api Argo Bromo Anggrek melintasi Stasiun Bekasi, lampu sinyal menyala hijau, namun tiba-tiba lampu sinyal menyala merah. Komunikasi tadi bagaimana, Pak? Nggak komunikasi. Kayaknya ini ada sinyalnya ada yang Error. Tapi betul Pak, di depan ada kecelakaan juga? tadi nginfoin PK-nya. Cuman saya belum copy informasinya sepenuhnya, udah keburu sinyalnya merah. Sejauh ini sejumlah analisa dan dugaan penyebab tragedi maut di Stasiun Bekasi Timur masih terus diinvestigasi. Tim hukum KNKT, Anggo Anurogo memastikan investigasi tragedi di Stasiun Bekasi Timur masih terus berjalan. Sambil menunggu investigasi dari KNKT dan kepolisian, tragedi maut di Stasiun Bekasi Timur harus menjadi pelajaran krusial untuk evaluasi total sistem keselamatan perkereta-apian, khususnya reformasi sistem keamanan, peningkatan sistem otomatis, dan integrasi infrastruktur, agar tragedi serupa tidak kembali terulang. Dan pemirsa, untuk membahas terkait dengan insiden tersebut, kita bergabung bersama dengan pengamat transportasi publik Joni Martinus melalui sambungan virtual. Selamat pagi Pak Joni. Ya Pak Joni, mohon maaf, audionya boleh di-unmute terlebih dahulu. Selamat pagi Mas. Baik, terima kasih telah bergabung. Pak Valeri, selamat pagi pemirsa Metro TV. Baik. Terima kasih Pak Joni telah bergabung. Pak Joni, kalau kita melihat dari tragedi kemarin, setidaknya ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi evaluasi. Satu, terkait dengan sistem atau mekanisme keamanan dari KAI-nya itu sendiri, dari kereta api. Kemudian juga ada perlintasan sebidang, itu juga kemudian banyak sekali diperbincangkan begitu. Dan early warning system. Nah, kalau kita melihat dari hal-hal ini Pak, mana yang harus dievaluasi terlebih dahulu kalau kita berangkat atau mengacu dari kejadian kemarin, Pak? Baik, terima kasih Mas. Jadi gini ya, saya akan mulai dulu dari prinsip dasar operasi kereta api. Bahwa sistem operasi kereta api itu ada tiga komponen utama. Tiga komponen utama ini yaitu manusianya, human, sarana, dan prasarana. Sarana itu meliputi dari lokomotif, gerbong, dan kereta itu sendiri. Kemudian prasarana meliputi sistem persinyalan, jembatan, terowongan, kemudian jalan rel maupun stasiun. Nah, tiga komponen utama ini dibalut lagi dengan yang namanya regulasi, ya, regulasi peraturan dinas. Artinya, ketiga komponen utama tadi ditambah satu regulasi itu harus saling mengikat satu sama lain, harus saling melengkapi, dan harus berjalan dengan baik, Mas. Apabila ini tidak berjalan dengan baik salah satunya, maka berpotensi bisa terjadinya kecelakaan. Nah, sekarang pertanyaannya, penyebabnya seperti apa? Ya, penyebabnya menurut saya bisa karena kemungkinan dari petugasnya, bisa karena dari sarananya tadi,
bisa juga dari prasarananya. Maka ini memang perlu dikaji lebih dalam lagi, terutama oleh teman-teman KNKT seperti itu. Oke, salah satu yang menjadi masalah juga adalah persinyalan ya Pak, makanya memang tidak bisa dicegah tabrakan ini terjadi. Nah, apa yang perlu diperbaiki dan juga dibenahi ke depannya? Karena ke depan kita kalau misalnya melihat pasti ini sinyal ini menjadi semakin penting ya Pak untuk digunakan di berbagai moda transportasi. Ya, baik, kalau kita bicara persinyalan ya, memang Mbak, dari yang tadi saya sampaikan itu bisa saya detailkan. Saya detailkan bahwa jika terjadi suatu kecelakaan kereta api, artinya dalam kasus ini suatu kereta api ditabrak dari belakang oleh kereta api lainnya. Nah, itu paling tidak kemungkinannya itu ada 6. Ada 6 kemungkinan hal itu terjadi. Di antaranya misalnya bisa terjadi karena pelanggaran sistem persinyalan. Jadi sinyal bisa saja terjadi pelanggaran di situ. Kemudian yang kedua, kegagalan dari sistem persinyalan itu sendiri. Itu juga bisa menjadi suatu penyebab kereta api ditabrak dari belakang. Nah, yang ketiga bisa karena faktor misalnya konsentrasi masinis yang berkurang. Sehingga ini mengurangi kewaspadaan masinis atau asisten masinis ketika menghadapi aspek sinyal di depannya atau menghadapi kondisi trek di depannya. Nah, yang keempat juga bisa karena masalah teknis. Misalnya terjadi gangguan pada sistem pengereman dan kereta api itu tidak bisa mengerem secara sempurna, itu juga bisa terjadi. Atau bisa jadi karena penyimpangan regulasi yang harusnya kereta tersebut tidak boleh masuk karena ada kereta lainnya, tapi ternyata kok bisa masuk. Kemudian terkait tadi pertanyaan mendasar tadi, apakah sistem persinyalannya itu perlu dibenahi, Mbak Valeri? Bahwa sesungguhnya, Mbak, kalau kita melihat sistem persinyalan perkeretaapian di Indonesia ini sesungguhnya sudah cukup baik ya, karena sistem persinyalan yang dipakai sekarang ini, terutama pada kasus ini adalah sistem persinyalan elektrik. Di mana pada sistem ini itu sinyal bekerja secara otomatis mengatur lalu lintas kereta api dan dia melalui perangkat interlocking yang berbasis komputer. Artinya di situ di sepanjang trek sirkuit atau ada sensor rel itu, Mbak, itu mendeteksi posisi kereta. Nah, lalu dari situ dia akan mengirim data ke sistem pusat untuk mengubah aspek lampu. Makanya tadi ada aspek merah, kuning, atau hijau. Artinya dalam kasus ini sesungguhnya kereta api Argo Bromo Anggrek itu wajib berhenti di muka sinyal yang berindikasi merah ya, yang berindikasi merah, karena di depannya di petak blok itu ada kereta yang masih standby di situ, yaitu KRL. Nah, dalam prinsip yang namanya absolute sistem blok, bahwa jika ada kereta di satu petak jalan di depannya atau di jalur di depannya, maka kereta api di belakangnya itu tidak boleh masuk. Sebab apa? Sebab indikasinya itu berwarna merah, harusnya seperti itu. Seperti itu, Mbak. Pak Joni, ini yang mau saya tanyakan lagi, makanya ketika misalnya kita udah dapatkan, tadi Bapak bilang sebenarnya sistem persinyalan di Indonesia itu sudah cukup baik. Artinya kan kejadian seperti ini sudah harusnya bisa dicegah atau diantisipasi, tapi nyatanya masih kejadian. Nah, ajarkan kepada kami, terangkan kepada kami Pak, mungkin yang kami ini awam nggak mengerti. Ketika misalnya memang sudah dapat warning di depan itu ada kereta. Nah, ketika sudah dapat warning kan saya tahu memang itu tidak bisa dilakukan pengereman secara mendadak, begitu Pak. Kereta itu butuh waktu memang, apalagi nanti sesuai dengan bobotnya, panjang kereta itu juga menentukan remnya. Nah, kalau dilihat dari kasus kemarin, berarti sebenarnya kan warning sistemnya sudah ada kan Pak, ketika dia tahu ada KRL komuter lain tuh ada di depannya begitu berhenti, atau seperti apa Pak? Ya, Mas, secara sistem itu harusnya mengunci gitu ya. Mengunci artinya mengunci di sini bahwa trek itu indikasinya adalah merah dan otomatis masinis itu harus berhenti di depan sinyal itu sebelum petak di depannya itu kosong. Jadi harus seperti itu. Nah, kemudian Mas, ini mungkin yang perlu saya jelaskan juga bahwa kedudukan sinyal ya atau aspek sinyal itu wajib diyakinkan secara visual oleh asisten atau oleh awak sarana perkeretaapian. Dalam hal ini masinis dan asisten masinis. Jadi memang wajib dua orang ini ya untuk secara visual meyakinkan itu aspeknya apa. Apakah merah,
hijau atau kuning. Nah, kemudian juga Mas, ada lagi yang sebenarnya sistem yang bisa melindungi hal tersebut, misalnya dari kelalaian misalnya, karena ada yang namanya tunjuk sebut. Jadi Mas, sesungguhnya ketika seorang masinis dan asisten masinis itu mengoperasikan kereta api, maka di dalam kabin itu mereka harus wajib melakukan tunjuk sebut. Jadi mereka menunjuk sinyal di depannya itu berindikasi apa dan menyebut. Nah, ini dalam rangka menjaga tingkat kewaspadaan mereka, menjaga tingkat kehati-hatian mereka, dan memastikan memang sinyal yang dihadapinya itu benar gitu Mas. Nah, kemudian ini kan menjadi sesuatu polemik ya ketika tadi ditayangkan bahwa pengakuan dari asisten masinis, kenapa kok tiba-tiba merah, tidak didahului dengan kuning dulu. Harusnya kan dari hijau, kalau memang di peta berikutnya itu nanti ada kereta api, dia akan kuning dulu sebab berjalan hati-hati untuk berhenti. Nah, ini tentunya menjadi seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau memang ini terjadi, bahwa indikasinya kemungkinan bisa jadi karena kegagalan sistem atau karena terjadinya pelanggaran sinyal. Nah, ini tentu perlu pembuktian lebih lanjut, perlu investigasi lebih lanjut terkait hal tersebut oleh KNKT. Baik, Pak Joni, ini juga salah satu yang menjadi permasalahan adalah kita tahu ketika insiden tersebut terjadi, jalur dari KRL, komuter lain dan juga kereta api jarak jauh ini berada di jalur yang sama. Apakah ini ke depannya perlu dilakukan perbedaan jalur dan apakah itu mungkin untuk dilakukan dalam berapa waktu ke depan? Oh, menurut saya Mas, sangat perlu sekali ya, sangat perlu sekali itu. Karena gini, perlu saya sampaikan bahwa yang di Bekasi Timur itu masih menggunakan double track, ya double track. Sementara rute dari Manggarai sampai dengan Bekasi itu sudah double track. Jadi double track nih, ada 4. Kalau tadi 2 double track aja. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari Bekasi ya sampai dengan Cikarang, Bekasi sampai dengan Cikarang itu masih double track, yaitu tadi termasuk di Bekasi Timur. Nah, apakah itu perlu untuk dibangun double track? Sangat perlu. Maka di sini tentu saya yakin ini pemerintah pasti sudah memikirkan ini atau mau melanjutkan lagi bahwa memang sangat perlu dibangun double track supaya ada pemisahan pelayanan operasional, Mbak. Ini penting sekali. Kenapa? Karena pelayanan operasional antara kereta api jarak jauh seperti kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL itu perbedaannya cukup banyak, cukup mendasar, karakteristiknya berbeda. Contoh nih, kalau KA Argo Bromo Anggrek, dia tidak berhenti di setiap stasiun. Sementara KRL itu berhenti di tiap stasiun. Itu karakteristik yang menonjol sekali. Kedua, masalah kecepatan. Kecepatan kereta api jarak jauh, dalam hal ini Argo Bromo Anggrek, itu lebih cepat kecepatannya itu dibandingkan dengan KRL. Yang ketiga, dari penumpang. Argo Bromo Anggrek itu, Mas, penumpangnya itu one man, one seat. Artinya satu orang, satu tempat duduk. Sementara KRL penumpangnya itu ramai banget. Ada yang duduk, ada yang berdiri, dan berdesakan. Karena pola pelayanannya ini operasionalnya berbeda, maka memang harusnya jalur yang digunakan itu berbeda. Jadi ada jalur tersendiri untuk kereta api jarak jauh, ada jalur tersendiri untuk kereta api KRL. Karena memang ini karakteristiknya berbeda dan idealnya berarti seperti sifatnya itu. ini adalah penting dan harus ya Pak ya? Penting dan harus untuk dibuat double track ini karena memang peruntukannya beda, karakteristik KRL dan juga keretanya itu juga berbeda. Tapi kalau terkait dengan penyebabnya, walaupun tadi ada beberapa perkiraan, kita akan melihat nanti apa hasil investigasi dari KNKT. Apakah ini benar masalah teknis atau justru memang ada pelanggaran signal nanti yang kita harus buktikan. Terima kasih pengamat perkereta apian Joni Martinus telah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.